Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita, channel Pojok Inggris. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang TOEFL strategi 13 inverted subject verb with place expression. Jadi materi kita pada video kali ini menjelaskan tentang pola susun balik antara subject verb dengan a place expression. Di video sebelumnya kami sudah menjelaskan bahwa pola inversi, pola susun balik subject verb dibalik menjadi verb subject terjadi ketika kalimatnya diawali oleh question words. Ya. Dan di video kali ini materinya materi yang nomor 2, yaitu pola inversi yang terletak setelah single words expressing place. Seperti apa single words expressing place itu? Seperti kata here yang bermakna di sini, there yang bermakna di sana, atau nowhere yang bermakna tidak. Contoh, here is the book that you want most. Maknanya ini adalah buku yang kamu paling inginkan. Di sini verb is mendahului subjek the book. Jadi polanya disusun balik, bukan subjek verb melainkan verb subject. Biasanya kan the book is here. Tetapi ketika here diletakkan di awal, maka nanti polanya berubah menjadi verb subject. Here is the book that you want most. Contoh yang nomor 2 dengan menggunakan kata there. There are many students around the corner. Maknanya ada banyak siswa di sekitar pojok itu. Di sini are verbnya mendahului subjeknya. Are mendahului many students. Kenapa? Karena contoh nomor 2 ini diawali oleh kata there yang merupakan expressing place. Biasanya kan many students are around the corner. Tetapi karena didahului oleh kata there, maka menjadi there are many students around the corner. Contoh yang ketiga, nowhere have I seen such beautiful weather. Have yang posisinya sebagai verb mendahului subjek I. Biasanya kan I have seen such beautiful weather. Tetapi karena kalimatnya didahului oleh expressing place berupa kata nowhere, maka polanya berubah menjadi verb subject. Nowhere have I seen such beautiful weather. Maknanya biasa, kalimat biasa, saya tidak pernah melihat cuaca seindah ini. Berikutnya, selain expressing place here, there, atau nowhere, pola inversi juga terjadi. Pola susun balik subjek verb itu juga terjadi setelah prepositional phrase expressing place. Maksudnya terletak setelah frase yang didahului oleh preposition, namanya prepositional phrase, yang menunjukkan pada tempat yang berada di awal kalimat ketika prepositional phrase expressing place tersebut benar-benar dibutuhkan dalam kalimat. Istilahnya necessary. Jadi kalau ada prepositional phrase ditaruh di awal kalimat, kemudian keberadaannya sangat urgen, sangat penting dalam kalimat, maka polanya harus disusun balik, yaitu verb subject bukan subject verb. Contoh nomor 1 ini. Around the corner is Deb's house. Ya, itu disusun balik menjadi Deb's house, bukan Deb's house is. Kenapa? Karena prepositional phrase-nya berada di awal kalimat dan keberadaannya sangat dibutuhkan, urgen dalam kalimat. Aslinya kalau yang biasa kita pakai kalimat sehari-hari itu modelnya seperti ini. Deb's house
ini jadi subjeknya, kemudian is jadi verbnya, kemudian around the corner ini menjadi subjek complement. Itu yang biasa kita pakai. Deb's house is around the corner. Cuman model kalimat seperti itu model kalimat biasa. Ini bisa dibuat berbeda. Subjek complementnya yang bentuknya prepositional phrase bisa dipindah ke depan dengan syarat polanya harus disusun inversi, verb subject. Kenapa ini disusun inversi? Karena keberadaannya sangat dibutuhkan. Coba ini dibuang, around the corner dibuang, hanya akan tersisa Deb's house is. Ini kalimatnya tidak dipahami, sehingga ini diinversi. Contoh yang kedua, beyond the mountains lies the town where you will live. Di luar gunung-gunung itu terletak kota di mana kamu akan tinggal. Beyond the mountains ini merupakan prepositional phrase, frase yang dioleh oleh preposition yang terletak di awal dan keberadaannya sangat urgen dalam kalimat, sehingga susunannya harus disusun balik verb lies baru subjek the town. Kan kalimat aslinya the town lies beyond the mountains where you will live. Ketika ini dibuang the town lies, kalimatnya tidak dapat dipahami, sehingga harus disusun inversi ketika ditaruh depan. Contoh yang terakhir, yang ketiga, in the forest are many exotic birds. Di hutan itu banyak burung-burung eksotik, burung-burung yang indah. Kalau kalimat yang biasa kita pakai sehari-hari susunannya pasti many exotic birds are in the forest. Itu kalimat biasa. Sehingga kalimat itu bisa dimodif ya, bisa dibuat lebih keren dengan cara meletakkan subjek complementnya yang bentuknya prepositional phrase expressing place di awal kalimat dengan syarat maka verbnya mendahului subjeknya, are mendahului subjek many exotic birds. Namun teman-teman perlu hati-hati, tidak semua prepositional phrase yang menunjukkan kepada tempat yang diletakkan di awal kalimat itu nanti susunannya harus diinversi verb subject, tidak. Ini ya, ini perlu diperhatikan. Namun inversi pola susun balik subject verb tidak terjadi setelah prepositional phrase expressing place yang berada di awal kalimat ketika prepositional phrase expressing place tersebut hanya sebagai pelengkap kalimat, alias hanya sebagai adverb ekstra saja. Pelengkap artinya meskipun dibuang kalimatnya tetap dapat dipahami. Contoh nih ya, in the forest, ini kan sama bentuknya dengan ini, in the forest, tetapi susunannya sudah berbeda. Kalau yang dicontoh di sini nomor 3 di atas, in the forest verb dulu baru subjek. Kalau yang di sini in the forest subjek dulu I baru verb walk. Kenapa? Karena in the forest ini hanya extra adverb, bukan necessary seperti yang di atas. Kalau yang di sini in the forest, yang di sini necessary. Kalau yang ini hanya ekstra, artinya ketika ini dibuang kalimatnya tetap utuh, bisa dipahami. I walk for many hours. Saya berjalan berjam-jam meskipun ini dibuang ya. Contoh yang kedua, in the classroom I studied very hard. Bukan did I study very hard, tidak. Bukan did I study very hard. Kenapa? Karena in the classroom ini hanya extra adverb. Artinya ada dan tidak adanya ini kalimatnya tetap utuh. I studied hard, I studied very hard. Saya belajar dengan sangat giat. Kesimpulannya seperti ini ya. Jadi kalau ada prepositional phrase yang menunjukkan pada place kemudian necessary dibutuhkan dalam kalimat, keberadaannya sangat urgent, maka susunannya verb dulu baru subjek. Contoh nih, in front of the house were some giant trees. Ini were-nya mendahului subjeknya. Were verbnya mendahului subjek. Kenapa? Karena ini penting keberadaannya dalam kalimat. Maknanya di depan rumah itu ada beberapa pohon raksasa.
Coba kita buang, misal in front of the house kita buang, maka hanya akan tersisa some giant trees were. Kalimatnya tidak lengkap. Kalau yang biasa kan some giant trees were in front of the house. Cuman kita modif biar lebih keren, kita pindah ke depan, baru kita susun balik ya. Kenapa dibalik? Karena ini urgent keberadaannya dalam kalimat. Tetapi kalau place ya, kalau prepositional place yang menunjukkan kepada tempat hanya sebagai extra adverb, keberadaannya tidak begitu penting dalam kalimat, meskipun dibuang tidak mempengaruhi kalimatnya, maka susunannya sudah beda, bukan verb subject melainkan subject verb. Contoh, in front of the house I wash my car. Di depan rumah itu saya mencuci mobil saya. Ya. Coba ini dibuang. Kan kalimatnya biasanya kan I wash my car in front of the house. Coba ini dibuang, kalimatnya tetap utuh. I wash my car dapat dipahami. Itu saja barangkali untuk materi video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Untuk latihan soal model TOEFL-nya nanti akan menyusul pada video berikutnya. So, jangan ketinggalan, tetap ikuti channel ini supaya dapat trik-trik bagaimana cara menjawab soal TOEFL dengan mudah. Sampai jumpa di video berikutnya.